Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan, dan kita bersyukur oleh karena Tuhan sungguh begitu baik dalam kehidupan kita. Penyertaannya sempurna, karyanya ajaib bagi saudara dan saya. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat yang Tuhan limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 92. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 92 ayat 6-7. Tertulis demikian. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah komplek perumahan yang luas sedang dibangun. Begitu banyak truk yang lalu lalang, jalanan berdebu, berbagai material nampak di mana-mana. Kelihatannya keadaan begitu kacau. Tidak ada pepohonan ataupun rumput yang hijau. Semuanya nampak gersang. Sebagian orang berkata, kompleks perumahan itu jelek, tidak bagus. Tapi sebagian lagi berkata, kompleks perumahan itu bagus. Mengapa ada dua perbedaan pendapat? Karena golongan yang pertama tidak tahu apa rencana dari pihak pembangun. Tapi golongan yang kedua yang berkata itu bagus, tahu dan sudah melihat gambar dan ilustrasi rencana akhir dari kawasan itu. Dan mereka mempercayai bahwa pihak pembangun mempunyai reputasi yang baik dan dapat dipercaya. Terhadap rencana Tuhan, kita hendaknya memiliki pengertian bahwa Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup kita. Tuhan itu baik dan dapat dipercaya. Karena itu rencananya pasti baik dan pasti terwujud dalam kehidupan kita. Disebutkan dalam ayat ini bahwa orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti akan rancangan-rancangan Tuhan. Kita pun sebenarnya terkadang tidak mengerti. Tapi apakah ini berarti kita bodoh dan bebal? Tentu tidak demikian. Dalam ketidakmengertian akan rencananya, kita tidak dikategorikan sebagai orang bodoh dan bebal, karena kita tetap mempercayai Tuhan dan mengetahui lewat firman-Nya dan mengerti oleh hikmat-Nya bahwa apa yang Tuhan rancangkan dan kerjakan dalam hidup kita adalah baik dan sempurna. Janji firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, yaitu untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan ini berbicara rancangan Tuhan bagi kita, baik di bumi dan di sorga. Orang yang bodoh dan yang bebal akan langsung mencap Tuhan memiliki rancangan yang tidak baik. Kita ingat bagaimana sebagian dari bangsa Israel di padang gurun yang terus mengomel dan menyalahkan keadaan serta menyalahkan Tuhan karena mereka dibawa ke situ dan mengalami berbagai masalah. Mereka tidak melihat pada jangka panjang. Pikiran mereka hanya terfokus pada jangka pendek, yaitu pada situasi masalah yang mereka hadapi. Dan mereka menjadi marah. Hati mereka tidak mau percaya pada tuntunan Tuhan yang membawa mereka masuk dalam rencananya yang baik. Musa, Yosua, dan Kaleb beserta keluarga mereka melihat jauh ke depan. Sementara yang lain hanya melihat pada keadaan di hadapan mata mereka. Saudara dan saya, kita semua hendaknya menjalani hidup ini dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani kita, supaya kita mengerti akan rencana Tuhan yang baik. Dalam bagian awal dari Mazmur 92 ini,
terdapat ajakan untuk mengucap syukur. Kalimat di ayat 2-3 tertulis adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Kita semua perlu bersyukur kepada Tuhan karena menyadari akan kasih, kesetiaan dan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Dan ucapan syukur kita itu juga didasari oleh kesadaran bahwa Tuhan punya rancangan yang baik atas kita. Karya pekerjaan Tuhan begitu dalam dan begitu besar, sehingga terkadang sulit untuk dimengerti oleh orang-orang yang tidak percaya. Tapi kita dengan iman mengerti bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah sempurna adanya dan membawa kebaikan bagi kita dalam rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang merasa kecewa dengan apa yang sedang terjadi dan mungkin saat ini marah pada Tuhan. Mari kita sadari bahwa karya Tuhan begitu besar dan begitu dalam. Secara pikiran manusia, kita tidak dapat mengerti, tapi oleh firman-Nya dan oleh Roh Kudus-Nya, kita tahu bahwa Tuhan tidak merancangkan yang buruk, namun merancangkan yang baik bagi kita. Karena itu mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu baik. Bersyukurlah atas rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Dan jalani kehidupan ini dengan iman, percaya bahwa Tuhan sedang menuntun kita masuk dalam rencananya yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa rencana Tuhan adalah baik. Karya dan pekerjaan-Mu begitu dalam, begitu besar. Secara manusia kami kadangkala tidak mengerti. Tapi kami tahu lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu oleh karena janji-Mu bahwa Tuhan merancangkan yang baik bagi kami. Dan karya pekerjaan-Mu yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kami membawa kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang hari ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.